wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Zaroni dalam channel I Am Ilzaro. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu ya. Amin. Oke guys, kita mau belajar ke ini di tempat tugas belajar. Ternyata gini soalnya ya. Tapi ini tahun 2018. Tapi yang kita pelajari adalah soal-soalnya aja. Oke. Kita simak video yang akan kita pelajari bersama. Oke, langsung saja di soalnya ini. 3 dan A-11 membentuk barisan geometri. Maka tentukan rasionya. Oke teman-teman, jadi kita tentukan dulu nih, anggap aja A3 ini adalah U1 ya. Nah, A-3 itu U2, A-11 ini adalah U3. Karena ditanya rasio dan dia termasuk dalam barisan geometri, maka rumusnya apa? Kalau untuk mencari rasio itu adalah U2 banding U1 itu sama dengan U3 banding U2 gitu kan ya. Oke, langsung kita masukin aja nih. U2-nya disitu kan A-3, U1-nya A plus 3, U3-nya A-11, dan U2-nya adalah A-3. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung kalikan silang. Ya, jadi yang ini kan A-3 kuadrat, gitu kan ya. Lalu A plus 3 dikalikan dengan A-11. Nah, kalau kita hitung yang ini kan langsung aja pakai rumus. Masih ingat kan teman-teman kalau ada A min B kuadrat? Itu apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini teman-teman harus ingat terus ya. Ini guys, kita harus mengingat-ingat rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah ini rumus geometri itu kan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah jadi ini karena rumusnya ini dimasukkan ke dalam substitusi ke dalam rumus ini. Nah masukkan A-3 per A plus 3 sama dengan kalinya itu balik nanti. Jadi A-3 per A-11. Nah itu sama dengan A-B kuadrat sama dengan A plus 3 kali A-11. Karena di sini kita memutar cara supaya ketemu angka dari hasil perkalian ini dari rumus kuantitatif geometri ini. Kita simak selanjutnya ya. Rumus ini karena sangat membantu. Oke, kita masukkan jadi ini A kuadrat min 6A gitu kan ya, plus 9. Nah, sama dengan ini kita kalikan pelangi ya, seperti ini. Jadi A kuadrat min 11A plus 3A dan min 33. Oke, kita kelompokkan aja yang sejenis, langsung kita operasikan. Karena ini kan sama ya, kanan kiri bisa langsung kita coret aja. Langsung A-nya kita geser ke kiri semua aja. Ya, jadi kalau ini kita operasikan, ini min 11A tambah 3 itu min 8A. Ya, kalau pindah ke kiri jadi penjumlahan ya. Jadi min 6A ditambah 8A. Nah, ini 9-nya kita geser ke kanan. Ketemu dengan min 33 dikurang 9. Bentar guys. Ini ketemu dari mana ini guys? Soalnya A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan A kuadrat min 11A plus 3A min 33. Ini
A kuadrat min 2 kali 3 plus 3 pangkat 2 AB A. Nah, itu A kuadrat kali ke kanan, terus ini kali kanan, terus ini kali kanan. Oke, itu hasilnya ini. Nah, terus yang ini A kuadrat sama aja lah, 2A. Oke, kan sama penyebut sama bilangnya. Oke, itu guys caranya. Min 6 ditambah 8 berapa? 2A ya. Oke. 6 tambah 8 Sedangkan 2A. kalau min 33 dikurang 9 itu min 42. Min 42. Ya. Maka nilai A-nya adalah min 42 dibagi 2. Bagi 2 Itu min sama 21. Oh, ini 21. untuk A-nya ya. Ini A. Oke, kalau gitu, karena di sini kan ditanya rasio ya, kita cukup pakai salah satu aja nih. Ya, terserah mau U2 banding U1 atau U3 banding U2. Nah, kita ambil yang depan aja ya. U2 dibanding U1. Tadi kan apa? A plus, sorry ya, ini A min 3 dulu. Amin. Dibagi dengan A plus 3. Nah, tadi berapa Bagi A-nya dengan itu? A plus Min 21 kan? Min Oke, 21. penemuannya min 21 ditambah 3. Min Yang atas 21 hasilnya tambah adalah min 24 dibagi dengan min berapa ini? Min 18 ya. 18. Oke, kalau disederhanakan ini kan positif jadinya ya. 24 sama 28 sama-sama kita bagi dengan 6. 4. Betul. Oh, 6. 4 dan 3. Jadi jawabannya adalah rasionya itu 4/3. Yang C ya teman-teman. Yang C. Oke guys, itu soal yang harus dihafalkan adalah persamaan kuadrat. Itu harus dihafalin rumusnya. Oke, ini adalah pecahan, dan untuk mengerjakan soal pecahan ini harus disederhanakan. Misal ini ada desimal, kita ganti ke pecahan. Kalau misalkan ada pecahan diganti ke desimal. Kita simak video pembahasan kali ini. Lanjut nomor 37. Di sini ada 112 dikalikan dengan dalam kurung 0,833 dari 37,5% itu berapa? Ya. Nah, teman-teman jadi ingat ya, kalau misalnya di sini perkalian walaupun ini dalam kurung, jadi ingat teman-teman ya. Jadi meskipun di sini ada perkalian dan ini dalam kurung, ini sama aja. Jadi 112 langsung kita kalikan dengan 0,833 dari 37,5%. Teman-teman langsung ganti aja nih. Ya, kita gunakan tabel konversi yang di video sebelumnya, itu yang soal tubel ya, D3. Aku udah pernah jelasin cara pemakaian konversi, tabel konversi seperti itu. Ya, jadi 0,833 kalau kita cek di tabel konversi itu sama aja dengan 5/6. Dan 37,5% itu hasilnya adalah 3/8. Nah udah, ini langsung kita operasikan. Ini jauh lebih cepat teman-teman. Ya, jadi hafalkanlah tabel konversi aja, cuman dikit kan ya. Oke, jadi ini adalah tabel konversi, gimana mengerjakan soal ini lebih mudah. Nih, misal 1/3 itu sama dengan 33,33%. Terus 2/3 itu sama dengan 66,67%. Nah, 1/6 sama dengan 16,67%. 5/6 itu sama dengan 83,37%. Terus 1/8 sama dengan 12,5%. 3/8 sama dengan 37,5%. 5/8 sama dengan 62,5%. 7/8 sama dengan 87,5%. 3/4 sama dengan 75%. Oke, kita simak pembahasan berikutnya. ini 3 sama 6 jadi 2, sisa ya. Nah lanjut,
112 sama 2 itu tersisa berapa? 56 ya, dibagi 2 ya. Lalu 56 sama 8, sisa 7. Maka 7 kalikan 5. Jadi jawabannya adalah 35 ya. Gitu Ya, ya, cepat kan? 35. Cepat kan? Nomor 38, 8 pangkat 2 dikalikan dengan 32 pangkat 3 per 5 dikalikan dengan 128 pangkat min 3 per 7. Nah, untuk mengerjakan soal pangkat ini dan mengerjakan akar dari angka-angka seperti ini, kita samakan dengan angka yang sama. Nah, ini kan bisa dibagi dengan 2 untuk angkanya. Nah, kita tinggal menghitung pangkat yang di atasnya itu. Jadi itu kita hitung. Nah, ini sebenarnya gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal ingat aja konsep eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, di sini kan ada 8, 32, 128 yang mana mereka-mereka itu adalah bilangan yang tersusun atas bilangan prima berpangkat kan, yaitu berapa? 2, betul. Jadi semuanya kita ubah aja nih, kita samakan semua, jadi 2 berpangkat. Oke, kita lanjut ya. Jadi 2 pangkat 3, ya kan 8 itu 2 pangkat 3 ya, langsung kita pangkatkan. Dikalikan dengan 32 itu 2 pangkat 5, buka kurung tutup kurung, pangkat 3 per 5. Dikalikan dengan 128 itu berapa? 2 pangkat 7, betul. Pangkat min 3 per 7. Ya udah, kita operasikan mana yang bisa kita sederhanakan dulu. Di sini pangkat 5 dengan 5 di sini, ya bisa langsung kita coret. 7 dengan 7 di sini bisa kita coret ya. Oke, tersisa berapa? Nah, teman-teman masih ingat kan kalau misalkan A pangkat M terus dipangkat lagi dengan N, maka rumusnya apa? A pangkat M kali N. Nah, ini kalau pangkat ketemu Ya, pangkat kita kalikan ya. dikalikan Jadinya 3 kali 2 itu 6. 6. Lalu 2 pangkat 3. Pangkat 3. Dan terakhir adalah 2 pangkat min 3. Nah, lanjutnya kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, gimana? A pangkat M plus N. Jumlah. Nah, ini ya. Jadi Ya. kalau basisnya sama, pangkatnya berbeda, langsung kita jumlahkan. Ya, Dan jumlah. yang penting ini dikalikan ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Jadi duanya kita jadikan 1, atasnya langsung kita mainkan. 6 tambah 3, lalu kita kurangi dengan 3. 3. Ini coret, jadi 2 pangkat 6. Oke, jawabannya berapa? C. Ya, 2 pangkat 6 untuk nomor 38. Lanjut nomor 39, 988 dikalikan dengan 12 ditambah 104 itu berapa? Nah, teman-teman kalau nomor 39 ini sebenarnya kalau ditanyakan trik cepat, ya kalau kita lihat di sini berdasarkan kemampuan teman-teman dalam berhitung sih, lebih tepatnya seperti itu ya. Lanjut nomor 39, 988 dikalikan dengan 12 ditambah 104 itu berapa? Nah, teman-teman kalau nomor 39 ini ya, kalau ditanya trik cepat, ini sebenarnya lebih tepatnya itu adalah bagaimana kemampuan teman-teman itu dalam menghitung cepat, gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa cara susun ke bawah, 988 dikalikan dengan 12, ya kan, karena perkalian kita kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, atau boleh cara seperti ini, dibagi nih, ya, atau dipecah, kita kalikan dengan 10, lalu yang berikutnya 988 kita kalikan dengan 2. Ya, ini kan jadi 9880, kalau 988 kalikan 2 ada berapa? 1976. Nah, ini tinggal dijumlahin aja nih. 6, 15, 18, 11. Itu kan ya. Nah, baru kita tambahkan dengan 104. 10, 6, 9, 1, 1, 9, 60. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 40. Nah, lagi-lagi kita ketemu materi eksponen ya. Ditanya adalah bentuk sederhana dari A pangkat min 2 dikalikan dengan B pangkat 3 lalu dipangkatin lagi dengan pangkat 4 dibagi dengan A pangkat min 9 dikalikan dengan B pangkat 4. Itu berapa? Masih ingat kan tadi ya? Kalau pangkat ketemu pangkat kita kalikan. Jadi langsung aja. Jadi yang min 2 kita kalikan 4 jadi min 8. Lalu yang B pangkat 3 jadi B pangkat 12. Kita bagi dengan A pangkat min 9, B pangkat 4. Nah, kalau bentuknya pembagian seperti ini, atas dan bawah, itu ada sifat eksponennya juga teman-teman. Kalau misalnya ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka gimana? A pangkat M min N. Jadi kalau pembagian itu jadi pengurangan. Jadi langsung aja, min 8 dikurang dengan min 9. Hati ya teman-teman ya. Langsung berikutnya 12 dikurang dengan 4. Min ketemu min kan jadi plus ya. Jadi min 8 ditambah dengan 9. Berapa tuh? 1 ya. Berikutnya 12 kurang 4, 8. Jadi A pangkat 1, B pangkat 8. Karena jawabannya yang A. Betul. Oke. Nomor 41,
5,74 dikalikan dengan 63 ditambah dengan 5,74 dikalikan dengan 37 dibagi dengan 7,87 pangkat 2 dikurang dengan 2,13 pangkat 2. Nah teman-teman kalau mengerjakan seperti ini cara manual tuh bakal lama banget ya, apalagi ada desimal-desimal tuh males banget kan. Nah teman-teman bisa pakai cara ini ya. Apa? Jadi yang sama, ya angka yang sama kita bisa keluarkan. Keluarkan. Itu 5,74 langsung kita kalikan atau buka kurung ya. Tinggal sisa 63 ditambah dengan 37. Betul kan ya? Kalau kita kalikan lagi nih, ini kalikan ini tuh hasilnya sama dengan yang bagian pembilangnya. Lalu dibagi dengan, nah ingat, di sini ada bentuknya itu A kuadrat min B kuadrat. Masih ingat? Kalau A kuadrat min B kuadrat, kalau kita buka itu bagaimana? A plus B dikali dengan A min B. Nah ini teman-teman juga harus ingat ya. Iya. Kalau begitu kita langsung isi aja nih. Jadinya yang pertama 7,87 ditambah dengan 2,13 dikalikan dengan 7,87 kurang dengan 2,13. Ini aku panjangin ya. Nah, kita kerjakan dulu. Yang ini itu jadi berapa? Kalau kita jumlahkan 10 ya. 10. Dan kalau yang ini kalau kita kurangin jadi 5,74. Nah, yang atas kita tulis dulu lagi ya. Yang dalam kurung ini berapa hasilnya? Ada 100, betul. 100. Nah, kita bagi dengan 10 dikalikan dengan 5,74. Karena ada yang sama, langsung bisa kita coret. 100 sama 10 bisa langsung kita bagi. Ya, tersisa berapa? 10. Jadi jawaban nomor 41 adalah yang C. Cepat kan ya teman-teman? Selanjutnya nomor 42. Di sini ada akar dalam akar lagi, terus dalamnya itu A sama dengan 3. Ditanya maka nilai A adalah berapa? Nah teman-teman kalau seperti ini ada trik cepatnya. Yaitu teman-teman tinggal tulis aja ya. Yang hasilnya ini 3 kita pangkatkan dengan, di sini kan ada akar 2 ya teman-teman ya. Iya. 2-nya muncul berapa kali? 3 kali kan. Jadi pangkat 2 kita pangkatin lagi dengan 3 kali. Karena ada 3 kali nih. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi jawabannya 8. Adalah 3 pangkat 8. Ya. Yaitu kalau dihitung apa teman-teman ya, silakan terhitung sendiri ya. 6.567. Jadi jawabannya yang D. Oke. D. Bisa nggak sih cara manualnya gitu kan, atau secara konsepnya bagaimana? Bisa. Nah ini aku jelasin. Jadi gini teman-teman, aku tulis dulu ya. Sini ada akar, dalam akar lagi A sama dengan 3. Oke, sekarang yang pertama kita hilangin dulu akar terluarnya dulu. Bagaimana sih cara menghilangkan akar? Kita kuadratkan. Karena sebelah kiri kita kuadratkan, maka sebelah kanan juga ikut dikuadratkan. Itu wajib hukumnya ya. Jadi akar yang pertama hilang, lalu masih ada akar ya. Seperti ini sama dengan 9. Nah, kita hilangin lagi nih akar yang kedua ya. Maka kita kuadratkan juga. Jadi tersisa akar A sama dengan 81. Nah, terakhir baru kita kuadratin lagi. Ya. Jadi sisa berapa? Atau hasilnya berapa? A sama dengan 81 pangkat 2, yaitu 6.561. Sama kan ya? Seperti ini konsepnya. Jadi kalau ini cara cepatnya, dan kalau yang sebelah sini adalah secara konsep. Oke. Nomor 43, 999% dari 0,786, 786 dan seterusnya itu adalah berapa? Nah teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini itu ada triknya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal lihat aja rumus ini ya. Jadi ini cara pemakaiannya. Kalau misalkan bagian yang pertama itu bagian pembilangnya ada satu bilangan, lalu dibagi dengan angka 9, cuman satu bilangan juga ya, maka hasilnya adalah 0,AAA dan seterusnya gitu. Kalau misalkan berikutnya tuh ada dua bilangan ya, AB kita bagi dengan 9-nya juga 2 kali ya, maka hasilnya adalah 0,AB dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau misalkan bilangan itu ada 3 nih, ABC ya, kita bagi dengan angka 9-nya 3 kali, maka hasilnya adalah 0,ABC dan seterusnya. Nah kalau kita lihat di sini 99% ya kan, 99% ya gitu kan ya. 999% kita kalikan dengan 0,786786. Nah ini kan ada berapa digit ini? 3 ya kan di belakang desimal. Nah artinya di sini 786 dibagi dengan 999. Nah, bisa kita coret. Lalu 786 dibagi dengan 100. Sisa berapa? 7,86. Ya, seperti itu teman-teman triknya. Nomor 44. Jika P sama dengan 14/16 dan Q sama dengan 0,8, maka hubungan P dan Q ini bagaimana? Gitu kan? Nah, bisa kita lihat di sini P itu sama dengan 14/16. Bisa kita sederhanakan aja dulu ya teman-teman ya. Jadi 14 sama 16 itu sama-sama kita bagi dengan 2. Itu 7/8. Dan untuk Q-nya adalah 0,8.
Nah, kalau udah seperti ini, kita ubah aja ke persentase semua, teman-teman. Oh Ya, iya. ingat-ingat lagi dengan tabel konversi. Nah, makanya dihafal, teman-teman, untuk Ya, tabel pala pala pala. konversinya. Ya, 0,8 itu yang 7 mana? per 8 itu berapa? 87,5%. Nah, kalau 7,5%. 0,8 itu sama dengan 80%. Nah, 80%. kelihatan kan? Dari Ya. sini hasilnya maka P lebih besar dari Q. Berikutnya nomor 45. Oh iya iya Diketahui iya. suku keempat dan suku tengah suatu deret aritmatika adalah 130 dan 190. Jika suku terakhir deret tersebut adalah 340, maka banyaknya banyak suku suku adalah berapa? adalah Nah, di sini ditanya adalah banyaknya suku. Kita masuk ke materi deret aritmatika dan geometri, tapi di sini karena diketahui Ya. aritmatika, oke, kita lanjut. Di lanjut. sini tanya banyaknya suku, berarti n-nya, gitu kan ya. Nah, n ini bisa kita peroleh dari rumus apa? Yaitu UN sama dengan sama A dengan A plus plus B N-1 dikalikan dengan B. min Nah, karena 1 di sini kalikan diketahui suku B. tengah dan suku tengah keempat, maka dan bisa suku kita keempat. cari itu nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita mulai dari suku tengah dulu. Jadi, suku tengah itu ada rumusnya sendiri, teman-teman, yaitu A plus UN dibagi dengan 2. Gitu kan ya? Ya. Nah, suku tengahnya berapa di sini nilainya? 190 ya. Nah, suku pertamanya belum tahu kan ya. Nah, untuk UN-nya sendiri adalah suku terakhir. Suku Ya, terakhir. atau UN itu adalah suku terakhir nih. Di sini disebut adalah suku terakhirnya itu 340. 340. Kita bagi dengan 2. Langsung kita kalikan silang. 2 dikalikan dengan 190 itu ada 380 sama dengan A plus 340. Maka nilai A-nya adalah, kita kurangin aja ya. Ini dengan ini. Itu berapa? 40. Oh, ketemu nih. 40. Nah, lalu untuk mencari B-nya dari mana? Untuk mencari B, kita bisa dapatkan dari rumus suku keempat. Suku keempat adalah rumusnya apa? A plus 3B. Ya, suku keempat tadi 130 ya. Suku pertamanya adalah 40 ditambah dengan 3B. Nah, ini kita pindah ruas, kita kurangin ya. Jadi berapa? 130 dikurang 40 itu ada 90 ya. Sama dengan 3B. Maka B-nya atau bedanya 90 dibagi 3. Itu 30. Nah, lanjut deh. Kita masukin ke rumusnya. Tadi UN itu berapa? 340. Suku pertamanya adalah 40 ditambah dengan N-1. B-nya berapa atau bedanya? 30. Ini kita kurangin ya. Kita pindah ruas ya. Jadi 300 sama dengan N-1 kalikan dengan 30. Nah, ini kan bentuknya perkalian, teman-teman. Bisa dong kita langsung coret nih atau dibagi ya. 300 dibagi 30 jadi berapa? Bisa 10. Yaitu N-1. Maka untuk N-nya sendiri adalah pindah ruas lagi ke sini. Jadi apa tadinya minus jadi positif. 10 tambah 1 jadi 11. Jadi banyaknya suku ada 11. B jawabannya. Nomor 46. Diketahui R sama dengan M-2N dikurang dengan dalam kurung 2M plus 3N. Dan S-nya sendiri adalah 5N plus M. Maka hubungan R dan S itu apa? Oke, teman-teman, di sini bisa langsung kita sederhanakan dulu ya. Ya. Yang R-nya yaitu M dikurang dengan 2N dikurangin dengan ya. Ini minus dikalikan dengan 2M itu min 2M. Lanjut, min dikalikan dengan positif 3N itu min 3N. Seperti ini ya. Kita sederhanakan lagi. M ketemu dengan min 2M itu jadi min M. Min 2N dengan min 3N itu jadi min 5M. Min karena ada minusnya sama ya ini ya. Ada sama-sama ada minus, kita keluarin aja. Jadi M plus 5N. Seperti ini. Nah, kalau lihat di sini kan bentuknya sama ya, seperti ini ya. Apakah jawabannya yang mana nih? Apakah jawabannya yang D? Nah, kalau teman-teman jawaban yang D itu masih kurang tepat. Mengapa? Karena di sini tidak diketahui bahwa M dan N-nya itu adalah bilangan apa. Di sini nggak jelas. Bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, atau mungkin bilangan asli aja gitu kan, atau apapun itu ya. Nah, karena tidak jelas itu disebutkan dengan bilangan apa, maka yang tepat adalah hubungan R dan S tidak dapat ditentukan. Karena kalau misalkan ini sebagai contoh ya, buat pembuktian aja. Seandainya M-nya itu adalah 1 dan N-nya adalah sama-sama 1 gitu kan ya. Nah, kita cari berarti kan tadi R itu min M plus 5N. Sedangkan S-nya adalah 5N plus M. Oke, kita buktikan. Nah, kita masukkan 1 ditambah dengan 5 kali 1. Gitu ya. Min. Ini 1 ditambah 5, 6 ya. Jadi min 6. Bagaimana kalau S-nya? Yaitu 5 dikalikan 1 ditambah 1. Hasilnya 6. Oke. R itu lebih kecil daripada si S. Tapi bagaimana kalau misalkan M-nya itu min 1 dan N-nya itu min 1. Kita masukkan. Min 1 ya. Ditambah dengan 5 kalikan min 1. Maka hasilnya ini min
Min 1 ditambah dengan min 5 itu min 6. Min 6. Jawabannya adalah positif 6. 6. Lalu bagaimana kalau S? 5 kita kalikan dengan min 1 ditambah dengan min 1. Min 5 dikurang dengan 1. Itu kan ya, jawabannya adalah min 6. Ternyata R itu lebih besar dari S. Karena memiliki dua jawaban yang berbeda, maka jawaban yang tepat adalah hubungan R dan S tidak dapat ditentukan. Seperti itu teman-teman. Ya. Iya. Nomor 47. Akar 81 dikalikan dengan akar 5776 dikalikan dengan 3 pangkat min 2. Itu hasilnya berapa? Ya, Oke, berapa? kita kerjakan yang bisa kita selesaikan dulu nih teman-teman. Ya, teman-teman. Akar 81 itu kan 9. Udah jelas ya? Jelas. Nah, akar 5776 ya. Teman-teman kalau misalkan udah hafal langsung ketemu berapa? 76. Kan? Dikalikan dengan 3 pangkat min 2. Ini kan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Karena ada konsep seperti ini teman-teman. Kalau ada A pangkat min 1, biar dia jadi positif pangkatnya itu bagaimana? Kita bikin pecahan. Gitu. Ya, begitu juga sama kalau misalnya dari awal 1 per A pangkat min 1, biar pangkatnya positif jadi gimana? A pangkat 1. Jadi tukar posisi aja. Nah, 3 pangkat 2 sama 9 ini kan bisa langsung kita coret ya. Jadi jawabannya adalah 76. Seperti itu. Oke, di sini aku mau ngasih tahu bagaimana trik mengerjakan akar 5776 ya. Kalau misalnya teman-teman tidak hafal. Masih sama, kalau di video sebelumnya aku udah jelasin juga kan. Nah, ini aku jelasin lagi deh. Ya, jadi caranya teman-teman bagi dua bagian ya, kiri dan kanan. Yang mana sebelah kanan itu harus 2 digit. Yang sebelah kiri terserah mau 3 digit, 2 digit bebas gitu ya, atau 1 digit pun nggak apa-apa. Nah, lanjutnya langkah kedua kita hitung berapa kali berapa ya hasil perpangkatan yang mendekati 57. Berapa? 49 kan ya. Oke, kita tulis 49. Nah, 49 itu kan hasil perpangkatan bilangan berapa sih? 7 ya. Oke, kita tulis 7-nya di sebelah kanan. Kita kurangin. 17 kurang 9 itu ada 8. Nah, sekarang kita bandingkan 8 dengan 7, langkah ketiga. Lebih besar mana? Kalau 8 sama 7 itu statusnya lebih besar atau lebih kecil dari 7? Lebih besar ya. Lebih besar. Oke, di sini aku tulis lebih besar. Nah, selanjutnya kita lihat angka 6 yang belakang ini. Kita cek. 6 ini tuh bilangan berpangkat berapa, hasilnya itu yang 6. Belakangnya angka 6. Ada berapa? Ada 4 kali 4, 16 ya. Dan juga angka 6, 36 gitu kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Karena di sini yang diminta adalah yang lebih besar. Maka kita cek antara 4 dan 6 itu gedean mana? 6 kan? Ya, kalau gitu 6-nya kita tulis di belakang. Jadi hasil dari akar 5776 itu adalah 76. Begitu teman-teman untuk mengerjakan secara ininya ya, penghitungannya ya. Oke, untuk part 1 sampai di sini dulu ya teman-teman. Itu guys cara untuk mengerjakan soal dari soal ini. Kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like. Terima kasih, tetap berjuang. Ayo masuk D4 akuntansi sektor publik PKN STAN. Tugas belajar. Sampai jumpa.